Semua doa yang dipintakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhijab, akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen doa kita nggak ada hijab, nggak ada penghalang, nggak disconnect, nggak di reject, berselawatlah kepada Nabi di awal atau di akhir doa kita. Kemudian kalau berdoa kepada Allah harus serius, jangan ragu-ragu. Kata Rasulullah SAW, la yakulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Kata Nabi, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kalau berdoa mengatakan, ya Allah, ampuni aku kalau kau mau ya Allah. Ya Allah, rahmati aku kalau engkau mau. Jangan, liya'zam ahadukum mas'alah. Hendaknya salah seorang serius waktu berdoa. Fa inna Allah la mukriha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang Allah merasa berat, tidak ada berat bagi Allah. Kalau Allah ampuni kamu, apa susahnya bagi Allah? Kamu dosanya sebanyak apapun. Kalau kau ragu-ragu, ya Allah, kalau maafkan ya Alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Jangan begitu. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya. Kalau kita jamakkan, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, mohon berikan aku hidayah, berikan kami hidayah, dan tempatkan kami di tempat-tempat yang orang mendapat hidayah. Wa afina fi man afait, sehatkan kami ya Allah, dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Kalau Anda kerja di tempat orang sehat, Anda bertetangga dengan orang sehat, orang itu dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, jadi baik orangnya. Wa tawallana fi man tawallait, palingkan kami dari apa yang Kau tidak sukai, dan tempatkan kami di tempat-tempat orang-orang yang berpaling dari apa yang tidak Kau sukai. Barik lana fima atait, berikan keberkahan pada kami ya Allah dari setiap pemberian yang indah. Wa qina syarra ma qadait, dan jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah, segala keburukan yang mungkin kami dapatkan dalam kehidupan. Ya, Engkau telah tetapkan ini buruk, berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Jadi berubahlah ke arah doa-doa itu. Jadi baik, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa dalam segala keadaan baik susah maupun senang. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan dan keyakinan umatnya. Tentunya saat berdoa, umat Islam memiliki banyak harapan dan keinginan yang diucapkan. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umatnya untuk memohon ampunan. Berdoa juga tidak boleh diucapkan sembarangan, namun harus mengikuti adab-adab yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata, ada dua doa yang justru terlarang untuk dipanjatkan umat Islam. Ad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين. Maksud melampaui batas di sini adalah melampaui batas dalam segala hal. Di antaranya adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebihan dalam berdoa dan mengeraskan suara dalam berdoa. Ada 5 doa yang sangat dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Berdoa hanya untuk kebaikan dunia. Hidup di dunia adalah ibadah apapun yang dikerjakan akan mendapatkan pahala jika dikerjakan sesuai ajaran Allah. Akan sangat rugi jika kita hanya berdoa untuk kebaikan dunia, karena sesungguhnya semua itu tidak bersifat kekal. Seperti diketahui, kehidupan dan kesenangan di dunia hanya sementara saja. Kehidupan yang sesungguhnya akan dialami setelah kematian terjadi. Setiap umat muslim tentu ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun akhirat. Selain dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, seorang muslim juga bisa memanjatkan doa. 2. Memohon ampun untuk orang kafir. Tidak mengapa berdoa kepada Allah untuk orang kafir agar mendapatkan hidayah atau kemaslahatan dunia lainnya, seperti kesehatan, rezeki yang lancar. Apalagi kita melihat orang tersebut loyal kepada kaum muslimin.
Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Yahudi sengaja bersin di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berharap Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati kalian, tapi yang dikatakan oleh Nabi adalah, semoga Allah memberi hidayah dan kemaslahatan kepada kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5038, At-Tirmidzi nomor 2738. Akan tetapi, jika orang yang meninggal dalam kekafiran, yakni tidak percaya pada Allah adalah dosa besar yang tidak diampuni. Meskipun orang tuanya mendoakan, tetap tidak akan dikabulkan, bahkan orang beriman dilarang untuk memohon ampun untuk mereka. 3. Memohon keburukan. Umat Islam senantiasa dianjurkan untuk selalu meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya yakni dengan berdoa memohon perlindungan dari segala bentuk keburukan dan kejahatan. Akan tetapi, jika kita berdoa dan memohon keburukan untuk orang lain, tentu saja sangat dilarang. Umat Islam diajarkan untuk berdoa memohon kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, meskipun kita dalam posisi dizolimi orang lain. 4. Memaksa agar doa segera dikabulkan. Pikiran seperti itu wajar saja, tetapi tetap jangan pernah goyah, dan selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar serta mengabulkan doa-doa yang kalian panjatkan suatu saat nanti. Kalian juga jangan pernah menduakannya, karena selalu berpikir doanya tidak pernah dikabulkan. Jika merasa belum dikabulkan, maka bersabarlah. Manusia punya banyak keinginan, namun belum tentu semuanya baik untuknya. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk umatnya. Maka saat berdoa, sebaiknya kita sabar dan tawakal. Jika sudah tiba saatnya, dan memang baik untuk kita, tentunya doa itu akan dikabulkan. 5. Meminta kematian. Krisis yang berkepanjangan bisa menyebabkan guncangan mental yang luar biasa bagi seseorang. Terlepas dari berbagai faktor, dalam keadaan seperti ini, bagi mereka yang lemah imannya akan mengalami keputusasaan dari berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih buruknya adalah mengharapkan kematian segera. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Jangan sekali-kali ada orang di antara kalian menginginkan kematian karena tertimpa suatu bencana. Namun jika sangat terpaksa, maka sebaiknya ia mengucapkan doa. Ya Allah, biarkanlah aku hidup, sekiranya hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku, sekiranya kematian itu lebih baik bagiku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengertian doa dapat diartikan sebagai harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Sedangkan, pengertian doa dalam Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian doa ini dituturkan Imam Hafiz Ibnu Hajar dari Imam At-Taidi dalam kitab Fathul Bari. Memperlihatkan sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak dianjurkan ibadah, melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada Pencipta serta merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa doa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menghindari doa-doa tersebut dari keseharian kita. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.